Ya, siapa? Ya Bang, gimana Bang? Ada lagi mau datang? Ya apa? Lu aja, gue nggak ada mau ngomong apa-apa. Hari ini rapatnya soal apa Bang, dari jam berapa? Ya biasa kalau kita konsolidasi ya, komunikasi. Kebetulan Pak SBY juga sedang lagi ada di Jakarta ya. Sedangkan biasanya kan beliau kan juga Pacitan ya, ke Jawa Timur. Saat ini sedang ada di Jakarta. Makanya kemudian kita juga ada kebetulan pas membahas mengenai Pilpres dan Pileg. Perkembangan terbaru lah, situasi terkini yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini gitu. Nah makanya rapatnya kemudian karena biar bisa lebih santai, kita cobalah di sini di Cikeas kan begitu ya. Mungkin bisa lebih detail Bang, kan kita sudah terima ya rilis dari Sekjen. Oh ya, ini rilis ya kan, tadi nanya mengenai rapat. Apakah dibahas juga di rapat atau seperti apa Bang? Ya tentunya masuklah bagian dari itu, karena kan ini rapat mengenai pemenangan ya kan, pemenangan Pileg maupun Pilpres 2024. Target Demokrat tidak berubah, kita ingin menang dan masuk kembali pemerintahan di 2024, lalu kemudian kita di Pileg ini bisa masuk di 3 besar targetnya ya, sebisa mungkin antara 14 atau 15%. Nah kaitannya dengan itu juga, kalau misalnya hari ini teman-teman mungkin yang sudah mendapatkan rilis ya hari ini ya, bagaimana kami Partai Demokrat ya kaget menghadapi situasi saat ini dan juga menyesalkan sebenarnya tidak menduga bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru. Kenapa? Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan, karena komitmen kita kan semua setara dan sejajar, sudah ada 6 pasal di dalam koalisi itu, semua kita komunikasikan dengan baik, bukan malah bersekongkol atau diam-diam di belakang. Ini suatu bentuk bagi kami adalah praktek politik yang tidak pas lah, tidak sesuai dengan yang kami pikirkan dan kami rasakan. Kami bagaimanapun kan ingin perjuangkan nasib masyarakat, melakukan perubahan dan perbaikan untuk masyarakat, bangsa dan negara ini. Tentunya bagaimana kita bisa melakukan politik yang baik ya, politik yang beretika gitu. Tapi ternyata mantan teman koalisi kami bersikap seperti ini gitu. Nah, yang sangat disayangkannya juga yang kami cermati adalah bagaimana tidak ada komunikasi, membuat kesepakatan dulu, lalu kemudian ya mau ikut atau tidak loh. Kan agak mengagetkan, kita sudah komunikasi selama lebih dari setahun, tahu-tahu di ujung situasinya mengapa seperti ini gitu. Nah ini yang menjadi perhatian kami, tentunya untuk masalah penyikapan ke depannya seperti apa, ya kami akan membicarakannya di rapat majelis tinggi partai, karena yang membicara mengenai koalisi, mengenai siapa capres dan cawapres, yaitu di majelis tinggi partai gitu. Bang tadi kan menarik sempat mengatakan mantan teman koalisi. Artinya Demokrat udah secara resmi mengundurkan diri dari koalisi. Oh, kita tidak mengundurkan diri, kita tidak keluar. Kamera boleh Bang? Ya, kita tidak mengundurkan diri, kita tidak keluar. Karena jelas-jelas teman-teman Nasdem dan teman-teman PKB bersepakat sendiri, ya kan, membentuk kebersamaan dengan capresnya Anies Baswedan dan cawapresnya Muhammad Iskandar. Ya kan, loh mereka yang buat koalisi sendiri kok. Jadi mereka sendiri yang membuat koalisi ini bubar. Jadi bukan menarik partai baru masuk ke dalam koalisi ini, enggak dong. Kalau misalnya menarik partai baru dalam koalisi kan tentu ada komunikasi ya. Kita mau ada calon teman nih, ayo gimana seperti ini. Ya kita telusuri sama-sama, pelajari sama-sama. Kan begitu. Ya kan, lalu kemudian gimana nih kira-kira. Selama ini mohon maaf, saya bisa sampaikan juga ya. Sebenarnya kita tidak mau mengungkap ini ke publik, tapi Mas Anies itu lebih dari 5 kesempatan, berulang kali dalam kesempatan ya. Bahkan kalau kita cerita sesuai dengan yang tadi dirilis di bulan Januari, ketika sekian lama sejak dideklarasikan oleh teman-teman Nasdem dan Mas Anies ini tidak punya teman koalisi gitu. Ya, akhirnya waktu itu seingat kami di penghujung Januari itu Mas Anies dan Mas Ahy bertemu dengan disaksikan 4 orang yang saat ini diantaranya ada di tim 8 itu bersepakat untuk bersama. Jadi kata Mas Anies, mari kita menjemput takdir sebagai pasangan calon presiden wakil presiden. Saya membawa Nasdem, Mas Ahy membawa Demokrat. Ayo kita sama-sama ajak teman-teman PKS. Kan begitu bahasanya ini, ada seperti itu. Lalu dalam berbagai kesempatan sudah sampai ada tim 8 segala apa, ada kesepakatan, ada diskusi, sempat sudah disampaikan kembali termasuk rencana-rencana deklarasi yang terus ditunda dan ditunda. Oh ternyata dalam konteks ditunda-tunda ini bukan apa-apa, rupanya ada niatan untuk memang berkhianat di belakang. Makanya ketika Bang AA nge-tweet ya 2 minggu lalu kira-kira, saya sebenarnya ketika itu kami secara resmi tidak mengomentari apa-apa, karena bagi kami hanya mendengar-dengar saja. Tapi ternyata benar-benar kejadian kali ini bagaimana Nasdem dan Mas Anies mengkhianati rekan satu koalisinya dan membentuk koalisi baru dengan teman-teman PKB dengan Mas Caimin ya sebagai cawapresnya.
Nah, kira-kira gitu. Jadi masalahnya di situ. Kita udah bersepakat, kita berkomunikasi, tapi kemudian tahu-tahu buat kesepakatan sendiri, buat koalisi sendiri dengan membentuk capres dan cawapres sendiri. Kita punya piagam yang kita tanda tangan, bukannya dilaksanakan, bukannya semuanya komitmen di situ, tetapi ternyata buat istilahnya itu tadi udah buat koalisi sendirilah gitu. Jadi Kalau merasa kami lihat. dikhianati Bang ya? Ya kalau kami jelas ini merasa dihianati. Bahasanya kami ini adalah pengkhianatan dan yang kedua adalah tidak tahu etika. Kalau bagi kami. Ya bagaimana kita mau berjuang bersama ke depan, kita bicara perbaikan, perubahan buat masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, tapi pada saat dalam konteks perjuangannya aja tidak menggunakan cara-cara yang pas gitu. Ini kan yang menurut kami tidak yang beretika, tidak cara yang pantas gitu. Apapun itu, ya inilah sikap kami hari ini. Kami mohon maaf kepada rakyat Indonesia, upaya kami perjuangan perubahan dan perbaikan saat ini sedang terganjal atau diganjal. Ya bagi kami ini juga sempat mendengar memang ada informasi ya dari salah satu petinggi di Demokrat itu Pak Sarip Hasan ya sudah menyampaikan ke publik juga bahwa tidak boleh nih Anies silakan berlayar tapi tidak boleh cawapresnya AHY katanya gitu kan, karena ada yang mensyaratkan seperti itu. Kalau enggak nanti akan ada yang diganggu lagi atau dikerjain lagi katanya. Tapi ya saya tidak mau masuk ke ranah itu. Bagi kami kita fokus saja, ini pengkhianatan dan ini tidak punya etika sebagai sesama teman mantan satu koalisi. Gitu. Ya kami Jadi statusnya Gimana sudah bubar Demokrat atau menganggap gimana? ya kalau kami merasa mereka sudah buat koalisi sendiri, ya kan? Ya dengan kondisi saat ini tidak mungkin katakanlah kami dengan PKS berdua membentuk satu kami dan PKS bisa membentuk satu koalisi. Dan kami kan juga belum tahu nih sikap teman-teman PKS bagaimana. Apakah misalnya bergabung dengan teman-teman Nasdem dan PKB, itu kan jalannya teman-teman PKS. Itu haknya mereka. Tapi yang pasti bagi kami ini cara-cara yang sangat tidak pantas dan tidak beretika, ini adalah pengkhianat. Dan bahkan Bang A tadi menyampaikan, agak kaget juga kami ya, ini katanya berdarah dingin dan pengecut. Karena setahu kami sampai dengan saat ini kami masih ngecek-ngecek kapan ini berupaya menelpon, menghubungi atau menemui Mas AHY. Sejak misalnya katakanlah kesepakatan itu sudah dicapai beberapa hari yang lalu, nggak ada. Yang ada Pak Sudirman Said yang diutus ketemu dengan tim 8 dari kami. Sangat menyedihkan, padahal ketika waktu itu, ya ketika kami berulang kali didekati berbagai partai lain, kami selalu komunikasi. Dan apa yang terjadi? Mas Anies dari tengah malam, dari entah di Jawa Tengah, kan tadi mana, nelpon, segala apa. Bercerita katanya ibunya, ya kan, itu ada mimpi lah, ada menyarankan nih Mas harusnya sama Mas AHY ini pasangan capres dan cawapres, lalu katanya ada ustadznya lah atau gurunya gitu kan. Kaget juga gitu ya, ada cerita-cerita seperti itu. Lalu kemudian sampai Jakarta langsung mendatangi rumah Mas AHY dan berdiskusi panjang lebar. Ayo Mas AHY, kita bersama ya, kita tetap bersama ya di koalisi perubahan. Mas AHY, ingat saya kan capres, Mas AHY sebagai cawapres, kita berjuang bersama gitu, janganlah kemana-mana dulu gitu. Luar biasa gitu. Ya, luar biasa. Kapan rapatnya, Mas? Ya dari Demokrat kita akan ada lakukan rapat majelis tinggi partai ya. Dalam waktu dekat lah. Dalam waktu dekat kita akan sampaikan ke publik, yang pasti nanti ini kan semua terbuka karena kader juga menunggu nih. Begitu hasil rilis ini kader semua menanti dan menunggu seperti apa arahan kepada kader seluruh Indonesia. Yang pasti tadi sudah banyak yang melaporkan, mohon maaf, kami mulai malam ini akan men-take down, akan menurunkan semua baliho, billboard atau apapun itu ya yang ada gambar Mas Anies Baswedan. Ini kader-kader kami di daerah-daerah ini. Lalu mereka juga sampaikan kita akan mulai perlahan-lahan kita turunkan. Cek-cek mana di media sosial kami yang masih memasang muka Mas Anies, kita akan turunkan katanya. Ya ini kemarahan kader ya gitu. Karena apa? Kita komitmen bersama. Tapi kemudian ada yang main belakang, bentuk koalisi sendiri gitu. Dan punya kesepakatan sendiri tanpa pernah ada komunikasi. Padahal kami sama sekali semuanya selalu komunikasi. Demokrat akan merapat ke Ganjar atau ke Prabowo atau mungkin Ya, di ada koalisi poros alternatif baru bersama sama-sama. Ya. atau PKS. Kalau kami saat ini fokusnya adalah bagaimana kami mengelola hal ini ya. Karena kita masih juga kaget ya, ada politik tidak bermoral dan tidak pantas yang dilakukan oleh teman-teman mantan koalisi satu koalisi ya. Dan bagaimana teman-teman di daerah ini gitu. Kan kami juga masih melakukan merapatkan barisan di daerah agar tidak menjadi bola liar. Kita kan tidak ingin nih kemarahan kader menjadi kontraproduktif. Ya kan? Karena bagaimanapun ya ini pilihan jalan, kita tahu. Bersyukurlah kita sekarang tahunya, tidak nanti gitu. Menjelang pendaftaran atau bahkan ketika sama-sama berjuang di kampanye ternyata ditipu atau dikerjain. Enggak ditipu sebenarnya, dikhianati nanti. Nah, itu yang kami tidak inginkan. Jadi kami ingin agar kader tetap produktif, ya tetap semangat. Bagi kami memang berkoalisi bersama rakyat itu adalah yang utama. Dengan teman-teman partai politik kita harapkan kita bertemu dengan teman-teman yang sejalan, yang punya value yang sama, punya etika dan juga bisa berpolitik dengan baik gitu. Artinya masih Rencana menunggu poros baru? juga ya dari Demokrat sendiri bakal koalisi kemana gitu. Ya kita lihat kan ini keputusannya di Majelis Tinggi Partai. Oke. Majelis Tinggi Partai kan besok nanti. Ada dengar-dengar kabar? Saya belum tahu, yang pasti yang saya tahu per hari ini
dari Ketua Umum tadi dan juga informasi dari Majelis Tinggi Partai bahwa kita kemungkinan besar tidak akan, sudah ditinggalkan ya kan? Sudah ditinggalkan. Pada saat diajak mau bergabung, saat ini ya kita sampaikan tidak. Ya, kenapa? Kita udah pernah nih bersama. Ya kan, menjalin komitmen bersama, udah setahun lebih. Ya, kemudian main ditinggalkan begitu aja, begitu mereka katakanlah punya teman lain. Ya kan, teman baru. Ya, tanpa bicara apa-apa. Kan ini yang menjadi permasalahan besar. Nanti kalau kita diajak lagi, apa nih jaminannya bahwa mereka akan menjaga benar-benar etika, ya kan, komunikasi dalam koalisi ini. Nah, inilah yang menjadi pertimbangan yang kami tahu sampai dengan saat ini, yang pasti kami sudah ditinggalkan, diajak bergabung ke koalisi baru mereka, ya jawabannya tegas, no and never. Gitu. Bukan now and never, bukan. No and never. Ya, jangka kami tetap akan bersama rakyat, akan kami tentukan oleh kami sendiri. Tunggu tanggal mainnya, insya Allah Majelis Tinggi Partai akan segera bersidang. Antara 1 atau 2 hari ini kami akan informasikan. Bang, terkait dengan baliho tadi yang diturunkan itu artinya ke kader-kader di daerah juga yang menjadi caleg meminta untuk menurunkan semua yang ada foto Mas Anies ini ya? Iya. Oke. Iya, mereka juga meminta itu. Ya, meminta izin. Karena takutnya mereka bilang, kok kita turunin bagaimana nih? Nggak apa-apa ya, boleh ya, ini nggak bisa ini. Apa ini katanya, pengkhianat seperti ini, katanya nggak pantas kalau kita perjuangkan, katanya nggak pantas jadi pemimpin kami nanti di 2024. Ya udah, seperti inilah situasinya. Yang pasti kami sampaikan, tolong tetap jaga kesantunan, karena bagi kita suasana yang kondusif itu sangatlah penting. Tidak perlu ada gesek-gesekan, tidak perlu. Fokus saja kita bantu rakyat, kita perjuangkan harapan dan aspirasi rakyat, dan kita menangkan suara rakyat untuk Pilpres dan Pileg 2024. Bang, tadi ada arahan khusus dari Pak SBY nggak? Bang, kan tadi sempat ikut bareng juga arahan. Ya, ada beberapa hal lah tentunya ya. Kalau dari beliau kan pemimpinnya adalah Mas AHY, silakan Mas AHY bagaimana mengambil sikap. Ya, sikapnya jelas seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya. Sama rilis dari Sekjen tadi, itu adalah bahan yang akan disampaikan kepada Majelis Tinggi Partai. Yang pasti kita akan mengambil keputusan dalam 1 atau 2 hari ini seperti apa langkah ke depannya, termasuk body internal kita. Siapa aja Akan digelar di mana nanti? di rapatnya? Kok Majelis Tinggi Partai banyak lah kalau yang ikut. Kalau yang tadi ya biasa petinggi-petinggi partai, ada Mas AHY, ada Pak SBY ya, ada Waketum juga, ada Bang Benny Kaharman, ada Sekjen, ada Bendum ya, Bang Renvil, lalu Kepala PPOKK, Bang Herman Heron, Bang AA, ya Bang Jansen, Bang Renan, dan beberapa teman-teman lain. Ya. Kalau Majelis Tinggi Partai nanti kita informasikan ketika jadwalnya sudah ada. Ya sudah ada, yang pasti setelah kami sudah sedang dipersiapkan. Karena bagaimanapun kan memanggil rapat ini kan, Majelis Tinggi Partai ini kan mungkin ada yang sedang didapur juga. Tentunya butuh waktu antara sehari atau 2 hari untuk bisa kumpul gitu. Oke. Ya. Oke. Nanti satu video aja nih. Nah, jadi informasi ini memang kami dapatkan dari Pak Sudirman Said, tetapi bagaimanapun setelah mengolah informasi ini kami kan juga cek ke teman-teman PKS kan begitu. Ya, lalu terakhir tadi ya, tadi sore by phone tadi kita tim 8 kami sudah mengontak Pak Anies juga, karena kita kan ingin sebelum melakukan sesuatu kita ingin dapat konfirmasi langsung dari sumber yang pertama kan begitu, yang pertama. Nah di situ pada saat ditelepon Mas Anies menyatakan ya benar bahwa memang sudah ada kesepakatan antara Nasdem dan PKB ya. Kemudian untuk mendukung capresnya namanya Anies Baswedan, cawapresnya Muhaimin Iskandar. Ya udah selesai. Kira-kira seperti itu aja yang mengkonfirmasi. Ya, makanya kemudian kami sampaikan kepada publik rilis itu. Nah, sesederhana itu, ya kita nggak tahu bagaimana publik melihatnya. Beliau bertemu dengan ibunya Pak Muhaimin mungkin, entah dapat restu, entah apa. Ya kan, tapi tidak ada bicara sekalipun sedikit pun sebelumnya dengan Mas AHY yang sudah berulang kali diputuskan dan diajak dan didiskusikan. Nah, sebagai misalnya itu teman atau partner dalam koalisi. Nah ini kan, ya makanya kalau Bang A bilang tadi apa? Berdarah dingin dan pengecut, ya kami tidak menyalahkan itu. Tapi itu bukan sikap partai, itu sikap individu. Ya, tapi silakan publik menilai bagaimana sikap seperti ini, apakah layak atau tidak untuk dijadikan pemimpin kita ke depannya nanti. Suasananya pas disampaikan langsung dari Pak Anies bagaimana Bang di saat rapat itu? Oh enggak, rap kan tidak dirapat, itu kan hanya tim 8. Bagi kami komunikasi pribadi ya, komunikasi terbatas. Setelah itu barulah tim 8 menyampaikan, itu Bang Rifki ya, sekian kami dan Bang Iftita menyampaikan kepada rapat seperti ini word by word. Ya, jadi tidak ada dikurangi, tidak ada ditambah seperti ini. Dan memang langsung diputus oleh tim 8 karena kami hanya butuh kepastian itu. Benar sudah buat koalisi baru, ya kan? Yang kedua, capresnya siapa? Ketiga, capresnya siapa?
Ya, itu yang kami tanyakan. Oh ternyata benar, mereka udah bersepakat buat koalisi baru dengan capresnya siapa dan cawapresnya siapa. Jadi belum Gitu. janjian sama PKS ya Bang? Kalau dengan tangan PKS nanti mungkin kami juga akan komunikasi, tapi bagaimanapun kan kita masing-masing punya jalan. Ya kan kami menghormati juga kalau tangan PKS ternyata, oh kami sepertinya akan merapat ke Mas Anies misalnya kata-kata PKS, atau misalnya kami ke tempat yang A gitu. Ya silakan, nggak apa-apa, yang pasti kita terus jalin komunikasi. Yang penting kami mengapresiasi dan menghormati langkah teman PKS ya, karena bagaimanapun juga ada komunikasi gitu dengan kami terkait dengan situasi ini. Oke, Bang. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.